Halo teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, masih semangat ya, harus semangat. Perkenalkan, nama Ibu Zaronia Firda. Kali ini Ibu akan menjelaskan materi pelajaran Akidah Akhlak yang bertemakan tentang menteladani kisah. Kira-kira Ibu akan menceritakan cerita apa sih hari ini? Kisah apa yang harus kita teladani dan sifat apa yang harus kita teladani dari kisah tersebut? Benar sekali. Kali ini Ibu akan menjelaskan tentang kisah dari Abu Dzar Al-Ghifari dan Abdurrahman bin Auf. Kalian sudah tahu siapa Abdurrahman bin Auf dan Abu Dzar Al-Ghifari? Belum. Ada yang belum, ada yang sudah. Kali ini Ibu akan menceritakan siapa Abu Dzar Al-Ghifari dan siapa Abdurrahman bin Auf, dan sifat-sifat yang harus kita teladani dari beliau berdua ini apa sih? Ya. Oke, sudah penasaran? Yuk kita lihat video yang Ibu berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kisah yang pertama, kali ini Ibu akan menjelaskan kisah dari Abu Dzar Al-Ghifari, yang mana beliau ini terkenal dengan orang yang berani menampakkan keislaman beliau, yang mana pada waktu itu Nabi Muhammad masih menjalankan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang biografi dari Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari memiliki nama lengkap yakni Jundub bin Janadah bin Sufyan Al-Ghifari, atau yang kita ketahui saat ini yakni Abu Dzar Al-Ghifari. Nama Al-Ghifari sendiri merupakan dari kabilah beliau yakni kabilah Ghifar, yang mana kabilah Ghifar ini gemar sekali melakukan perjalanan jauh. Dan perlu kita ketahui bahwasanya Abu Dzar Al-Ghifari ini wafat di padang pasir Rabadhah, serta beliau memiliki prinsip hidup yakni hidup sebatang kara, mati pun sebatang kara, dan dibangkitkan sebatang kara. Beliau ini sangat berbeda dengan masyarakat pada umumnya. Beliau memilih menepi dari keramaian dan hidup sebatang kara di padang pasir Rabadhah sehingga beliau wafat di padang pasir tersebut. Sifat teladan yang dapat kita teladani dari kisah Abu Dzar Al-Ghifari yang pertama ialah beliau merupakan orang yang pantang menyerah dan pemberani. Setelah beliau masuk Islam, Abu Dzar Al-Ghifari disuruh oleh Rasulullah untuk kembali ke kabilah Ghifar. Pada saat itu Rasulullah sedang melaksanakan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Serta pada saat itu pula kabilah Ghifar tidak ada seorang pun yang masuk Islam kecuali Abu Dzar Al-Ghifari. Akan tetapi beliau Abu Dzar Al-Ghifari tidak merasa takut untuk kembali ke kabilah Ghifar. Di sana beliau menyebarkan secara perlahan tentang agama Islam, tentang bagaimana Rasulullah menyebarkan agama Islam. Dan secara perlahan itu pula Abu Dzar Al-Ghifari mengajak orang-orang untuk masuk Islam. Di sana banyak orang-orang yang masuk Islam. Bahkan kabilah Aslam pun banyak dari kabilah Aslam juga masuk Islam. Berkat dari beliau yang pantang menyerah serta pemberani. Yang kedua, beliau merupakan orang yang terkenal dengan kejujurannya. Pada saat itu Muawiyah bin Abi Sufyan merasa terganggu dengan prinsip hidup dari Abu Dzar Al-Ghifari, yakni beliau hidup sebatang kara. Beliau berbicara kepada Khalifah Utsman bin Affan agar beliau mengajak Abu Dzar Al-Ghifari untuk menjadi orang terdekat dari beliau. Saat Khalifah Utsman bin Affan menyampaikan niat baiknya, secara halus pula Abu Dzar Al-Ghifari menolak bahwasanya beliau hanya ingin tinggal di padang pasir Rabadhah, dan beliau pun Khalifah Utsman bin Affan mengabulkan permintaan dari Abu Dzar Al-Ghifari.
sehingga Abu Dzar Al-Ghifari pun tinggal di padang pasir Rabadhah hingga meninggal. Dan yang ketiga, Abu Dzar Al-Ghifari merupakan orang pertama masuk Islam atau merupakan as-sabiqunal awwalun. 7 wasiat Nabi untuk Abu Dzar Al-Ghifari. Bukan hanya untuk Abu Dzar Al-Ghifari saja, di sini kita juga dianjurkan melaksanakan 7 wasiat Nabi untuk Abu Dzar Al-Ghifari. Yang pertama, Rasulullah menganjurkan agar kita selalu mencintai orang-orang miskin dan dekat dengan orang-orang miskin. Yang kedua, beliau juga memerintahkan agar kita selalu memandang orang yang berada di bawah kita dan tidak memandang orang-orang yang berada di atas kita, agar kita selalu merasakan syukur atas apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, beliau juga menyarankan agar kita selalu menyambung tali silaturahim meskipun orang tersebut berbuat kasar kepada kita. Yang keempat, beliau menyarankan agar kita selalu memperbanyak membaca la haula wala quwata illa billah, yang artinya tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, beliau selalu menganjurkan untuk mengatakan kejujuran meskipun kejujuran itu pahit. Dan yang keenam, beliau juga menganjurkan agar kita tidak takut dengan celaan orang, yang mana pada saat itu kita sedang berdakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau kita berada di jalan yang benar. Dan yang ketujuh, beliau melarang agar kita tidak meminta-minta kepada manusia, karena tempat kita meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah yang kedua, ibu akan menceritakan tentang Abdurrahman bin Auf, yang mana Abdurrahman bin Auf ini terkenal dengan julukan manusia bertangan emas. Di sini ibu telah mencantumkan tentang silsilah Abdurrahman bin Auf, yang mana Abdurrahman bin Auf merupakan keturunan Lu'ay yang ke-8. Di sini Abdurrahman bin Auf bin Abdul Harith bin Zahra bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay, dan beliau bertemu nasab dengan Nabi Muhammad SAW, yakni di Murrah. Selanjutnya untuk biografi dari Abdurrahman bin Auf, yakni yang pertama, Abdurrahman bin Auf, nama lengkapnya adalah Abdurrahman bin Auf bin Abdul Haris bin Zahra bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay, seperti halnya silsilah yang tadi ibu tunjukkan ya. Dan pada masa jahiliyah beliau merupakan dikenal dengan nama Abdu Amr. Setelah beliau masuk Islam, akhirnya Rasulullah SAW memanggilnya Abdurrahman bin Auf. Beliau merupakan salah satu dari as-sabiqunal awwalun yang dijanjikan oleh Allah untuk masuk surga. Dan beliau wafat pada tahun 652. Selanjutnya, untuk sifat teladan yang dapat kita teladani dari Abdurrahman bin Auf, yang pertama ialah beliau merupakan sosok yang rendah hati, yang mana beliau merupakan orang yang memiliki harta yang melimpah, akan tetapi beliau tidak merasa itu miliknya. Bahkan beliau merasakan bahwa itu hanya sekedar titipan dari Allah, yang mana beliau tidak berhak memilikinya, sehingga beliau memiliki sifat yang rendah hati. Yang kedua, beliau merupakan salah satu pebisnis yang handal pada saat itu. Beliau berdagang keju dan minyak samin. Yang ketiga, beliau merupakan orang yang menjadi rujukan dari Khalifah Umar bin Khattab, karena konsistensi beliau untuk menegakkan panji-panji Islam, hingga beliau pun turut hijrah ke Habasyah bersama Nabi Muhammad. Akhirnya Khalifah Umar bin Khattab selalu meminta rujukan tentang masalah umat kepada Abdurrahman bin Auf.
Yang keempat, beliau juga mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansor karena beliau sendiri menikah dengan kaum Ansor. Yang kelima, beliau memiliki ilmu yang tinggi. Beliau sering ikut perang, salah satunya perang Badar. Yang keenam, beliau juga menjaga Ummahatul Mukminin setelah Nabi Muhammad SAW meninggal. Dari sekian sifat teladan yang dapat kita teladani dari Abdurrahman bin Auf, di sini beliau terkenal dengan orang yang dermawan. Dermawan karena beliau selalu menginfakkan hartanya untuk dakwah Nabi, untuk jalan kebenaran, untuk menegakkan panji-panji Islam. Salah satunya beliau menginfakkan setengah hartanya senilai 4.000 dinar. Dan beliau merupakan orang yang rendah hati. Kekayaannya tersebut tidak membuatnya sombong sama sekali. Demikian penjelasan yang dapat Ibu sampaikan, semoga bermanfaat. Tetap semangat dan terus belajar, dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.